Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas di kesempatan kali ini tentang keistimewaan tauhid. Dan sebelumnya kita sudah membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang hakikat tauhid dan kedudukannya. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik bagi kita semua. Tentunya dia adalah keistimewaan tauhid. Sahabatku Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keistimewaan tauhid, maka kita akan membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang mulia, Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak menodai keimanan mereka, maksudnya ketauhidan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, dan merekalah orang-orang yang mendapat ketentraman, keamanan, wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan jalan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah salah satu keistimewaan tauhid itu sendiri, di mana ahlu tauhid akan mendapatkan keamanan, ketenangan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang mulia ini. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum, dan tidak menodai keimanannya. Ya, tidak menodai keimanan mereka, yaitu dengan ketauhidan mereka bidzulmin, dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ketenangan, kemudian dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan dan menetapkan kepada kita semua bahwa ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan keamanan, ketenangan, kemudian dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan di ayat yang mulia ini, yaitu kezaliman. Jadi orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampur adukan, tidak menodai keimanan mereka, yaitu ketauhidan mereka dengan zulmin, yaitu kesyirikan. Maksudnya dari sini zulm ada kesyirikan. Karena dikatakan di sini zulm, ya, karena kesyirikan disebut juga kesyirikan, karena kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala saat Luqman berkata kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmana libnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihatinya, memberikan pelajaran kepadanya. Kemudian Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syirik dikatakan di ayat yang mulia ini sebagai kezaliman
Karena syirik mengandung unsur perumpamaan ibadah bukan pada tempatnya. Bukankah kita tahu bahwa zulm itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Sedangkan ibadah seperti salat, puasa, zakat itu adalah tempatnya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah-ibadah dan bentuk-bentuk yang lain kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk kezaliman. Maka oleh karenanya kesyirikan dikatakan kezaliman karena syirik mengandung unsur penempatan ibadah bukan pada tempatnya. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampur adukkan ketauhidan mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka hatinya akan merasa tentram, merasakan damai, tidak akan takut, tidak akan sedih. Sedangkan keamanan di akhirat, maka dia akan dijauhkan dari siksa kubur sampai hari berbangkit. Sedangkan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Sedangkan petunjuk di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan inilah sahabatku Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keistimewaan tauhid muallif hantarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti berikan baginya keamanan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan tauhid bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif katakan dalam kitab ini sebagai muqarrar kita, beliau mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Muallif menghantarkan kepada kita semua dengan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau ahli tauhid pasti dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah atau ahli tauhid, dia pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana muallif mengatakan dalam sebuah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Jadi barang siapa yang bersyahadat, dan kita tahu bersyahadat di sini, ya bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu syahadah yang di sini dimaksud adalah persaksian dengan hati, dengan lisan kita, tasdik, syahadah bil qalb, kemudian bil lisan, persaksian dengan hati dan lisan, dengan mengerti maknanya, makna dari syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, itu konsekuensi dari syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik lahir maupun batinnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida alla ilaha illallah," barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam,
Kemudian kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, serta ruh daripadanya. Kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan kemudian dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka juga benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allahu akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala betapapun amal yang telah dia perbuat. Dan ini menunjukkan bahwa ahlu tauhid pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini keistimewaan yang kedua sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya Nabi mengatakan man syahida, siapa yang bersaksi, dan maksudnya adalah persaksian dengan hati, persaksian dengan lisan, dengan mengerti maknanya dan mengamalkan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari syahadat tersebut, baik lahir maupun batin. Dan ini menunjukkan bahwa ahlu tauhid yang bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersaksi tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan bersaksi tentang jannah, surga benar adanya dan neraka benar adanya. Dengan sebab persaksian ini, dengan meyakini dengan hati, dengan lisan, kemudian mengetahui maknanya dan mengamalkan apa yang telah menjadi konsekuensinya baik lahir maupun batin, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syahadah ini, dengan sebab dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya Allah akan hantarkan dan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sekali lagi keistimewaan tauhid yang kedua, yaitu ahlu tauhid pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan buat kita, apalagi kedudukan, apalagi keistimewaan bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menghantarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Itban radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab tauhid tersebut terbebas dari azab dan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari azab dan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan yang ketiga. Mu'alif menghantarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa? Man qala la ilaha illallah, bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yabtagi bidzalika wajhallah, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbebas dari azab dan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan perkataan dalam hadis ini la ilaha illallah, di atas adalah perkataan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, perkataan yang memenuhi syarat-syarat dari la ilaha illallah dan rukun-rukunnya, serta melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis di atas disebutkan dengan ucapkan kalimat ya bataghi bidzalika wajhallah, dengan mengharap pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan di sini apa? Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memenuhi kriteria di atas, maka dialah ahli tauhid, yaitu mengucapkan dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan melaksanakan serta mengamalkan zahir maupun batin konsekuensi dari syahadat tersebut, dan ikhlas mengharap
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dialah ahli tauhid dan ia pasti akan terbebas dari azab Allah, akan terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keistimewaan tauhid, bahwa orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan terbebas dari neraka Allah, api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini muallif menghantarkan sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini menerangkan tentang keistimewaan tauhid berikutnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, qala Musa ya Rabb, Musa berkata, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya Musa, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Allahu akbar. Ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata, ya Rabb, semua hamba-hambamu itu mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Allahu akbar. Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuni langit selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi lain timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada seluruh isi langit dan bumi. Ini menunjukkan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bobot timbangan tauhid itu akan mengalahkan bobot timbangan langit dan bumi. Dan inilah keistimewaan tauhid, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bobot timbangan tauhid akan mengalahkan bobot timbangan langit dan bumi. Dan ini menunjukkan keistimewaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian muallif hadal kitab membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Tirmidzi dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya ini, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau ketika mati dalam keadaan tidak mensekutuhkanku dengan sesuatu apapun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabiha maghfiratan, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya pula. Dan ini menunjukkan bahwa dengan tauhid, dengan tidak kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ampunannya seluas, bahkan melebihi dari dosa yang kita lakukan. Dan ini sahabatku kaum muslimin dan muslimat, beberapa hadis yang kita jelaskan di atas menjelaskan dan menerangkan kepada kita semua begitu besarnya keistimewaan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dan kita sering ingat di surah An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini menunjukkan ayat bahwa orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia
dan di akhirat kelak, dan diterima amalannya nanti kelak di akhirat. Dan ini menunjukkan saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat, ayat ini menerangkan bahwa keistimewaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahu akbar. Mudah-mudahan sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus istiqamalah kita untuk tetap berjuang di atas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah, merekalah orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, memberikan istiqamah di atas jalan tersebut, maka Allah mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kiranya ayat-ayat Allah yang kita dengarkan di atas dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jelaskan di atas itu semua menunjukkan begitu besarnya keistimewaan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.